Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang dirahmati oleh Allah, para sahabat-sahabat Al-Mutakin serta anak-anakku sekalian yang selalu Ustadz banggakan. Yang pertama dan utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita semua. Utamanya adalah kita bisa melaksanakan yang namanya puasa Ramadan. Yang dimana puasa Ramadan hari ini kita sudah hampir menuju ke yang terakhir kalinya. Ini patut kita syukuri bersama. Kalau kita bisa melaksanakan puasa Ramadan ini dari awal sampai akhir, insya Allah Allah akan memberikan magfirah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Mutakin yang dirahmati oleh Allah, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah beliaulah nanti yang akan membimbing kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita semua di yaumul qiyamah nanti. Sahabat Al-Mutakin yang dirahmati oleh Allah, di awal kita selalu menyampaikan ketika kita mau apa-apa, di awal saya sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini Ustadz mau menyampaikan hakikat syukur yang sesungguhnya adalah syukur itu adalah menggunakan rezeki atau kenikmatan dari Allah. Ya, saya ulangi lagi. Upaya menggunakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita untuk kita gunakan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita mengacu pada definisi tadi, syukur itu tidak cukup dengan bilisan, dengan lisan saja, tapi bagaimana upaya kita setelah kita mendapatkan rezeki dari Allah, maka kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh, kalau hari ini kita mendapat rezeki dari Allah, setelah itu kita belikan baju, maka pilihlah baju itu yang dimana baju itu bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Jangan malah ketika memakai baju itu, maka Allah sangat murka dan Allah sangat benci kepada orang yang memakai baju itu. Artinya baju itu adalah tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Untuk itu saya mohon kepada anak-anak sekalian dan para sahabat Al-Mutakin, ya, pilihlah baju yang sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu, setiap baju yang kita beli, maka gunakan baju itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh. Coba setiap kali kita memakai baju itu, usahakan baju itu pernah kita gunakan untuk sholat. Itu upaya kita. Kita menunjukkan bahwa ini semua adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Yang kedua, anak adalah rezeki dari Allah yang dititipkan kepada kita semua. Untuk itu, sebagai orang tua yang baik, sebagai orang tua yang cerdas, maka karena ini rezeki dari Allah, amanah dari Allah, maka kita didik anak itu
ya, kita rawat anak itu dengan baik sehingga anak ini menjadi anak yang soleh atau solihah. Ini karena ini adalah nikmat dari Allah, rezeki dari Allah. Kalau kita hanya mendapat dititipi oleh anak oleh Allah, setelah itu kita kasih makan, kita belikan baju dan sebagainya, yang penting kebutuhannya sudah terpenuhi, sudah. Nah, ini menurut saya belum betul. Yang betul adalah bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Ini yang paling utama Bapak Ibu. Maka doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kita inginkan adalah anak-anak kita ini menjadi anak yang qurrata a'yun, penyejuk hati. Penyejuk hati. Sehingga ketika kita itu memandang anak kita ini, hati kita ini akan menjadi lebih apa? Lebih senang. Akan tetapi ketika kita melihat anak kita, anak-anak kita itu tidak melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah, rasanya hati ini menjadi, nek bahasane wong Jawa, janin menjadi senep. Nah itu. Bagaimana caranya untuk menjadikan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah? Yang pertama adalah kenalkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini paling penting. Di dalam, ingat, di dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim, yang pertama kali pendidikan yang diberikan kepada anaknya yaitu la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Ini. Yang kedua, antarkan anak-anak kita ini bisa bermuamalah kepada orang lain dengan baik. Ini. Hakikat anak Bapak Ibu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Nah, suci ini oleh Allah adalah suci, sudah diinginkan oleh Allah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugas kita sekarang ini adalah bagaimana kita mengantarkan anak kita ini menjadi anak yang baik. Hakikat anak yang sesungguhnya, sahabat al-muttaqin, ya, anak itu bisa menjadi fitnah, anak itu juga bisa menjadi guru kita, ya, dan anak itu bisa menjadi penyejuk hati kita. Ini kalau saya kumpas satu persatu, mungkin agak sedikit cepat, ya. Yang pertama, anak ini bisa menjadi fitnah ketika tidak kita kenalkan dengan syariat-syariat Allah, tidak kita kenalkan dengan ketauhidan kepada Allah, tidak kita didik dengan baik, tidak kita titipkan dengan sekolah-sekolah yang islami, yang mengajarkan, yang membudayakan, ya, membudayakan perilaku-perilaku yang baik, saya yakin anak ini akan menjadi fitnah kepada kita semua. Ingat Bapak Ibu, ada salah satu contoh, Kan'an itu adalah putranya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu menyuruh kepada umatnya untuk menyembah kepada Allah. Akan tetapi anaknya sendiri yang namanya Kan'an tidak menyembah kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu, anak itu sebenarnya, hakikat anak itu bisa menjadi guru kita. Mohon sahabat al-muttaqin, coba kita pikirkan bersama. Ini ada salah satu cerita. Suatu saat saya sendiri itu berjalan dengan anak saya. Setelah itu saya mengeluarkan permen. Permen itu kan kecil, ada bungkusnya. Setelah itu bungkus itu, permen itu saya telan, dan bungkusnya itu kebetulan waktu itu anak saya masih kecil.
insya Allah usianya kurang lebih kelas 2 SD. Bungkus itu saya buang, Bapak Ibu. Saya buang. Orang yang pertama komentar kepada saya adalah anak saya sendiri. Ya, kenapa sih ayah membuang sembarangan? Bukankah ada tempat sampah yang sudah disiapkan? Itu protesnya anak-anak. Kenapa anak itu bisa protes seperti itu? Karena anak itu sudah pernah mendapat pendidikan, informasi bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya. Setelah saya ambil kesimpulan, ternyata anak ini adalah bisa menjadi pengingat kepada kita semua. Anak ini bisa menjadi guru kita semua. Maka janganlah Bapak Ibu sekalian menganggap anak itu ya wis anak. Anak itu ya sudah itu. Tapi suatu saat anak ini bisa menjadi pengingat kita. Itu. Yang ketiga Bapak Ibu, kita bicara anak lagi. Anak itu adalah menjadi penyejuk hati orang tua. Tadi sudah tak sampaikan menjadi kurota ayun, penyejuk hati. Suatu saat Bapak Ibu semuanya ketika pulang dari kerja membuka pintu, setelah itu disambut oleh anaknya. Ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum, anaknya menjawab waalaikumsalam, wahai abi, wahai umi. Setelah itu diambillah apa yang kita bawa ini, umpama tas, diambillah tas itu. Setelah itu ditaruh dan anak itu meneruskan dengan tadarus Al-Qur'annya, dengan membaca Al-Qur'annya. Begitu indahnya rumah ini, begitu sejuknya hati ini ketika melihat anak-anak kita ini di dalam rumah sedang membaca Al-Qur'an. Saya yakin kalau itu kita lakukan setiap hari menjadi habit atau menjadi kebiasaan di dalam keluarga kita, saya yakin rumah ini akan menjadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Dari mana kita mengawalinya? Kita mengawalinya adalah sebagai orang tua menjadi contoh atau teladan bagi anak kita. Anak kita meneladani perilaku kita yang baik ini, saya yakin rumah ini akan menjadi bagus Bapak Ibu sekalian. Maka kata Allah, ini hadis Nabi, Jayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Hiasilah rumahmu bisolati dengan sholat wa qiraatil Qur'an, dengan membaca Al-Quran. Ini kalau rumah ini kita setiap hari kita ada lantunan bacaan Al-Quran, setiap hari dipakai untuk sholat, maka rumah ini akan penghuninya terutama ini akan menjadi tenang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau kita ambil kesimpulan, hakikatnya bersyukur itu adalah apa yang diberikan oleh Allah, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita beribadah kepada Allah, saya yakin yang namanya ketakwaan kita kepada Allah ini bisa kita laksanakan setiap hari. Ittaqillaha kaitsuma kunta. Bertakwa di mana saja kita berada. Mungkin itu Bapak Ibu, sahabat Al-Mutakin yang dirahmati oleh Allah, sedikit materi yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita semua, menemukan kembali bulan Ramadan tahun depan, sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan tahun depan dengan baik dan sempurna, bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan sebagainya. Itulah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tutur kata yang kurang pas di yang saya sampaikan, utamanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.